nama saya Isnawati Noli dengan NIM A3212485. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum tata negara dengan mata kuliah sendiri, pengantar hukum Indonesia dengan dosen pengampus sendiri. Izin sebut nama Bapak Dr. Hasdin SPD MPD. Hukum tata negara adalah cabang ilmu hukum yang mengatur tentang organisasi negara, hubungan antara lembaga-lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara dalam suatu sistem pemerintahan. Hukum tata negara menentukan bagaimana suatu negara dibentuk, bagaimana kekuasaan dijalankan, serta bagaimana hubungan antara negara dan rakyatnya. Sekarang kita memasuki yang yaitu efektivitas sistem check and balance dalam menjaga penyalahgunaan kekuasaan Indonesia. Efektivitas sistem check and balance dalam menjaga penyalahgunaan kekuasaan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Secara teoris, sistem ini berfungsi untuk memastikan bahwa kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif saling mengawasi dan menyeimbangkan satu sama lain agar tidak ada yang bertindak sewenang-wenang. Namun dalam praktiknya, efektivitas sistem ini seringkali dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu ada kelemahan dalam independensi lembaga pengawas. Meskipun lembaga seperti DPR, MK, KPK, dan Ombudsman berfungsi sebagai pengawas, seringkali ada intervensi politik yang melemahkan peran mereka. Contohnya adalah revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 yang mengurangi independensi lembaga ini. Dan yang kedua ada dominasi kekuasaan eksekutif, yang dimana Presiden dan Kabinet memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan negara, termasuk dalam pengangkatan pejabat di lembaga yudikatif dan pengawasan dalam beberapa kasus eksekutif, dapat memanfaatkan kekuasaannya untuk melemahkan oposisi atau mengendalikan legislatif. Yang kita masuk yang ketiga, yaitu DPR yang kurang kritis. Secara ideal, DPR sebagai representasi rakyat yang harus menguasai kebijakan pemerintah. Namun adanya politik transnasional dan kepentingan partai seringkali membuat DPR tidak efektif dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Yang keempat, ada kelemahan dalam fungsi penegakan hukum. Yudikatif yang seharusnya independen masih menghadapi tantangan seperti korupsi di lembaga peradilan dan tekanan politik dalam putusan-putusan tertentu. Ini menghambat efektivitas sistem check and balance dalam memberikan keadilan. Yang kelima, ada peran masyarakat sipil dan media. Media dan masyarakat sipil sering berperan sebagai pengawas tambahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Namun ancaman terhadap kebebasan pers terhadap aktivitas seringkali membatasi ruang gerak mereka dalam mengkritik pemerintah. Sekarang kita memasuki yaitu efektivitas sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Sistem presidensial Indonesia relatif efektif dalam mengatur pemerintah karena memberikan stabilisasi politik dengan masa jabatan tetap bagi presiden. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kekuasaan eksekutif yang dominan. Presiden memiliki kewenangan luas dalam mengambil kebijakan, namun DPR seringkali kurang kritis dalam menjalankan fungsi kontrolnya. Selanjutnya, ada koalisi politik yang tidak stabil. Dalam praktiknya, Presiden harus membangun koalisi dengan berbagai partai yang bisa menyebabkan kompromi kebijakan yang kurang efektivitas. Yang selanjutnya, ada birokrasi yang belum efisien. Masalah korupsi dan birokrasi yang lambat sering menghambat implementasi kebijakan. Sekarang kita memasuki yaitu apakah negara kerajaan menggunakan hukum tata negara. Ya, tentunya negara-negara dengan sistem kerajaan tetap memiliki hukum tata negara, meskipun bentuknya bervariasi tergantung pada jenis monarki yang dianut. Monarki konstitusional misalnya Inggris, Jepang, Spanyol menggunakan hukum tata negara dalam konstitusi atau undang-undang dasar untuk mengatur kekuasaan raja dan pemerintah. Sedangkan monarki absolut misalnya Arab Saudi dan Brunei, pemerintahan didasarkan pada hukum Islam atau hukum adat di mana raja memiliki kewenangan lebih besar tanpa kontrol legislatif yang kuat. Sekarang kita memasuki yaitu hubungan antara kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam hukum tata negara Indonesia. Prinsip kedaulatan rakyat berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dalam konteks hubungan tata negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat memilih pemimpin dan wakilnya secara langsung dalam sistem demokrasi. Selanjutnya, ada partisipasi politik. Demokrasi memungkinkan rakyat ikut serta dalam perumusan kebijakan melalui mekanisme seperti demonstrasi, petisi, dan konsultasi publik. Namun dalam praktiknya masih ada tantangan seperti politik uang, oligarki, dan kebebasan berpendapat yang kadang dibatasi yang dapat melemahkan prinsip kedaulatan rakyat. Sekarang kita memasuki yaitu filosofi pembagian kekuasaan dan keadilan.
Pembagian kekuasaan didasarkan pada filosofi untuk menjaga kekuasaan terpusat pada satu pihak, separation of power. Prinsip ini didasarkan pada pemikiran Montansky yang membagi kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sekian dari penjelasan pemaparan resume saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.